gue tuh suka sedih ketika ada orang yang nanya, ada nggak loafers yang bagus tapi murah? Sebenarnya ada, kalau emang standarnya rendah. Sepatu itu penting. Karena pernah dengar kan ya, sukses itu mulai dari bawah. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita balik lagi sama podcast. Dan kali ini bukan boots doang, tapi juga dress shoe alias sepatu formal. Tapi sebelum mulai, kita mau say thanks dulu buat venue kita kali ini, yaitu Noah's Barn, cafe yang ada di Dago, di Bandung, dan sangat kita rekomen banget buat kopinya, bener-bener jempolan. Nah, teman-teman, sedikit latar belakang dulu ya sebelum gue masuk ke materi. Hari ini kita sudah kedatangan satu orang narasumber yang brandnya udah banyak kalian request sebenarnya ya beberapa kali ke belakang. Terutama kalau kita bahas yang namanya dress shoe atau sepatu formal. Siapa namanya? Langsung aja gue spill, Winson Shoemaker. Nah, kali ini sudah ada ownernya, Kang Emil ya. Halo. Bentar. Sebelum lu ngomong nih, gue mau tanya satu dulu. Lu apa-apaan jualan sepatu sampai 30 juta, Pak? Maksudnya gimana nih? Itu sepatu sampai 30 juta sebenarnya bukan sekedar produknya aja. Bukan produknya? Bukan produknya aja, tapi experience-nya, service-nya. Dan gue jual yang harga segitu tuh sebenarnya bukan yang biasanya, tapi yang bespoke-nya. Bespoke-nya? Yang bespoke-nya. Dan ada yang beli? Ada dong. Oke guys, tepuk tangan dulu dong buat Winson Shoemaker. Gila ya, jual sepatu 30 juta dan ada yang beli. Nah, buat kalian yang belum kenal, memang kebanyakan Winson ini tidak bergelut di boots ya Pak ya. Tapi kebanyakan memang di dress shoe dan banyak yang tahu Winson itu justru dari luar negeri. Iya. Yes, nah ini gue tadi denger obrolan menarik nih ya, terutama untuk bespoke-nya. So, what is bespoke sebelum kita kenalan lebih lanjut sama Winson? Bespoke itu salah satu service yang kita tawarin di Winson ya. Itu agak beda, kayak orang kalau misalnya beli sepatu cuman ya udah nyobain dari size-nya. Kalau ini kesempitan, coba size yang di atasnya segala macem. Kalau bespoke itu kita bikin dari nol, khusus untuk satu orang. Dan kakinya kita ukur, kita pelajarin lagi struktur tulangnya segala macam, dan kita bikin sulasnya khusus untuk satu orang itu. Dan setelah itu kita bikin trial shoes itu bisa berkali-kali sampai si customer tuh ngerasa bener-bener nyaman. Pokoknya si sepatunya bener-bener personal. Experience-nya juga beda. Experience-nya beda. Dan ya kalau nggak sabaran nggak bisa gitu. Karena mungkin bukan 1-2 hari. Bukan, karena bisa hitungan bulanan, bahkan ada yang hampir 1 tahun gitu loh. 1 tahun ada? Ada. Oke, mungkin teman-teman juga belum banyak yang tahu ya bedanya RTW atau ready to wear, kemudian ada MTO. Nah, ini MTO ini common ya sama beberapa teman-teman crafter dan bootsmaker di Bandung ya. Kemudian ada lagi di atasnya sebenarnya bespoke. Nah, ini gue udah tahu sebenarnya, tapi ini harusnya mungkin Emil nih yang jelasin lebih lanjut nih. Apa sih Pak bedanya RTW, MTO, dan bespoke tadi yang lo cerita? Kalau RTW ya udahlah, kita pakai barang stok, kita beli barang stok yang udah ada, kayak yang tadi gue sempat bilang. Lo datang toko Dokmart deh katakanlah ya, udah ada barangnya, lo ambil, itu adalah RTW. Ya, itu udah ready to wear, udah siap, tinggal bayar, bungkus, bawa pulang. Tapi kastanya lebih rendah dong berarti? Nggak bisa dibilang kastanya lebih rendah. Oke. Karena beda-beda kebutuhan. Oh, gitu? Orang yang mau nikah bulan depan nggak mungkin MTO, nggak mungkin bespoke. Oh iya, bener juga sih. Semua ada kelebihannya, ada kekurangannya gitu loh. Tapi kan dari yang gue tahu nih, dari standar technicality ya, setidaknya biasanya nih yang MTO dan bespoke itu di atasnya RTW, bener nggak sih? Harusnya begitu. Harusnya. Tapi realita lapangannya nggak selalu. I see. Nggak selalu. Nggak selalu sepatu MTO dengan konstruksi handweld itu lebih bagus daripada RTW, nggak selalu. Nggak selalu. Tergantung dari bahan yang kita pakai, cara pengerjaannya, terus ketelitiannya segala macam, itu variabelnya banyak banget yang nentuin kualitas sebuah produk itu. Jadi mentang-mentang handmade lebih bagus daripada mass production, enggak. Yang handmade, kalau misalnya cuma pakai barang yang bahan-bahan yang kualitasnya yang biasa, yang harganya murah,
itu belum tentu lebih bagus daripada barang yang ada di mall. Even Louis Vuitton gitu? Iya, belum tentu. Oke. Makanya itu sangat luas sebenarnya si handmade itu. Tapi kalau MTO ini dibikin dengan benar, artinya memang bisa lebih bagus dong daripada barang branded yang ada di mall? Bisa lebih bagus, bisa lebih jelek. Tergantung siapa yang bikin juga. Oke. Bintan sendiri mulai dari MTO, RTW, apa bespoke, apa gimana? Kita mulainya dari MTO. Dulu sempat bikin beberapa RTW, cuman 10 pasang. Pas awal pertama kali rilis. Dan itu habisnya dibagi-bagiin. Karena susah ngejualnya. Ya. Dan akhirnya kita beralih ke MTO. Kita beralih ke MTO sambil berjalan waktu. Gue juga pelajarin si bespoke ini. Kita offering bespoke juga dan ada kesempatan kerjasama dengan beberapa retail di luar. Sekarang ada RTW-nya, ada. Di negara mana aja nih, Pak? Ada di Jepang sama di Swedia. Jepang sama Swedia? Yes. Nah ini udah go internasional nih, guys. Dari awal emang udah internasional loh. Iya ya, bener ya. Wah, damn. Karena susah jualan di Indonesia. Bukan susah jualan di Indonesia, Pak. Orang Indonesia mungkin belum nyampe. Market yang paham Bintan itu ada di luar. Ya, mungkin ya. Mungkin ya. Tapi ini jadi menarik nih. Kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, lo ngapain jualan sepatu 30 jutaan? Karena apakah justru marketnya mengerti? Dan yang lo tawarkan memang sudah senilai itu? Kalau kita bahas harga ya, sebenarnya value yang ditawarin Winston ini jauh di atas harga jualnya. Hah? Value-nya jauh di atas itu. Kayak di luar aja MTO dress shoes kayak begini tuh mungkin udah mulai dari 25 sampai 30 jutaan dan bespoke-nya tuh bahkan udah sampai 80 sampai 100 juta ada. Iya sih, Yohei itu 80-an seingat gue startnya. Ya kayak John Lobb juga itu udah hampir 100. Dan juta. Kita bikin sepatu tuh dengan kiblatnya tuh ke sana di Winston gitu loh. Oke, I see. Dapat segitu, orang lain belinya mobil guys, ini orang beli sepatu. Iya, kalau orang yang beli sepatunya ini kan mobilnya udah apa? Oh iya, bener juga. Nah, tapi kan itu artinya udah bukan kayak beli sepatu lagi dong, Pak? Ya, udah bukan sekedar sepatu biasa lagi sih gitu. Art mungkin? Ya, udah mendekati ke barang seni sih sebenarnya. Jadi sepatu adalah sebuah barang seni? Ya. Jadi harga berapapun itu sebenarnya udah nggak ngaruh. Karena ya ketika kita mengapresiasi barang seni, lu bisa apresiasi dengan 1 juta, bisa juga 1 miliar, bisa 1 triliun, bisa udah nggak ada harganya lagi. Anjir, lu kok kepikiran kayak begini sih, Pak? Sepatu sebagai sebuah barang seni, state of art gitu. Awalnya, justru sebenarnya di Winston awalnya bikin boots gitu loh. Nah, kok bisa jadi ini? Awalnya bikin boots, cuman pas ngelihat brand-brand lokal yang lainnya, brand-brand Indonesia yang lainnya, itu kayak boots gitu kan. Jadi gue pengen coba nampilin yang beda dari Indonesia. Dan gue pelajarin lagi soal konstruksi sepatu, desainnya ini segala macem. Ini kayaknya menarik gitu loh, buat dipelajarin. Kayaknya lebih challenging gitu buat diulik lebih dalam gitu. Masalah kebeli atau enggaknya itu masalah nanti. Gue nggak terlalu mikir ke sana dulu sebenarnya ketika mulai bikin dress shoes itu, karena gue ngeliat di luar brand-brand sepatu di luar itu dengan harga segitu ada yang jual gitu loh. Iya sih. Kalau ada yang jual, ada yang beli, kenapa gue nggak coba juga gitu? Karena sebenarnya nggak ada barang yang nggak kejual. Iya. Yang ada itu cuma barang yang dijual di tempat dan waktu yang salah. Ah iya. Supply and demand-nya nggak ketemu jadinya. Yes. Oke, tapi kalau narik lebih mundur dulu nih, gue tuh jadi penasaran. Lo tuh sebenarnya mulai bikin sepatu kenapa? Awalnya karena kuliahnya kah? Apakah gitu? Enggak, kalau kuliah enggak. Malahan gue kuliah jurusannya sangat jauh dari persepatuan ya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Cuman waktu kuliah, jarak kampus sama kosan gue tuh nggak terlalu jauh. Jadi beberapa kali itu jalan kaki. Dan sempat ngelihat ada toko sepatu kulit di dekat kampus. Awalnya sih kayak pengen beli gitu loh.
Pas ngobrol-ngobrol segala macem, kepikiran pengen jadi reseller. Oh, peluang cuan. Iya, peluang cuan. Lumayan lah buat nambah-nambah biaya hidup di Bandung waktu kuliah gitu. Jual, cuman nggak bertahan lama sih, karena banyak yang komplain sebenarnya ya. Karena ya barang harga 250.000, Iya, pasti ada lah. pasti nggak jenisnya. rapi gitu. Cuman gua pribadi dari dulu selalu nganggap komplainan itu kayak bahan buat belajar lebih gitu loh. Jadi komplain, gue cari lagi, gue sampai jalan ke Cibaduyut, cari pengrajin rumahan, masih sepatu-sepatu yang level yang sama loh, masih belum main ke arah handweld gitu. Coba improve lagi sedikit-sedikit segala macem, gue jual lumayan. Terus ya akhirnya kecemplungnya terlalu dalam gitu loh. Awalnya cuman buat tambah-tambahan biaya hidup di Bandung doang gitu. Kecemplung dan keterusan. Iya. Karena cuannya dong, ada dong. Ya, gue nggak terlalu mikirin ke arah cuannya untuk saat ini ya. Karena fokus gue adalah di membuat produk yang berkualitas gitu loh. Tapi lo memang senang sepatu? Awalnya enggak. Awalnya tuh biasa aja. Bahkan gue zaman kuliah tuh masih pakai Converse yang bolong-bolong dikasih plester kayak gitu buat keren-kerenan. Oh gitu? Iya, gue masih kayak gitu awalnya. Setahun sebelum mulai jualan sepatu sebenarnya. Apa yang akhirnya bikin lo kepikiran, oh sampai ke kelas ini nih, ke kelas dress shoe yang high end, bahkan sampai ke bespoke gitu? Sebenarnya ke bawah arus. Awalnya tuh gue sempat nawarin ke teman gue. Waktu sepatu yang sebelumnya yang masih cementing itu, pas gua nawarin dia bilang, waduh telat Mil, gue baru beli brand luar nih gitu. Terus lu kalau misalnya mau jualan sepatu, lu mau fokus di bidang sepatu, coba lu join deh di forum ini, lu pelajarin di situ. Itu apa? Itu Daraku Biru. Daraku Biru. Yes, Daraku Biru. Okay. Dari situ gue cari ada postingan yang bahas soal boots gitu ya. Gue pelajarin tuh dari setiap page-nya dan setiap postingannya itu ada 2 part. Gue bacain semua. Gue mempelajari gimana sih sepatu yang dimaksud teman gue itu gitu. Di situ gue ngeliat banyak brand-brand Indonesia yang harganya juta-jutaan. Terus gue penasaran. Itu juga udah nggak murah waktu itu juga, udah di atas 3, di atas 5 bahkan kan. Ya, tapi masih ada juga yang di bawah 2 jutaan waktu itu. Okay. Dan waktu itu tuh harga segitu tuh bikin gue kaget. Kok bisa sih ada sepatu yang harganya segini gitu loh? Apa sih yang bikin beda dengan sepatu yang lain-lainnya? Di situ gue pelajarin. Oh ternyata ada yang sebut konstruksi begini, begitu, soalnya bisa di custom. Dari situ gue tahu istilah MTO tadi sebenarnya. Gue coba pelajarin, gue ulik terus sampai gue nemu satu brand lokal yang gue suka banget sih sebenarnya gitu loh. Pas gue cari-cari tahu harganya, ternyata mahal banget, gue nggak kebeli. Dan di situ awalnya gue coba bikin produk yang mendekati itu. Karena nggak kebeli. Karena awalnya nggak kebeli, gue coba cari alternatifnya, cari pengrajin di Cibaduyut buat bikin sepatu yang mirip. Gitu. Itu untuk pemakaian sendiri dulu tadinya? Awalnya sih ya buat pakai sendiri, terus gambling aja. Gue nggak terlalu fokus gimana long termnya, cuman ke depannya kayak gimana, yang di depan mata gimana sih. Oh ternyata ada begini, gue coba kulik. Itu banyak kan ngulik ya? Iya. Ngulik sampai jadi kayak gini tuh gimana ceritanya, Pak? Apa ya, gue kalau udah fokus, udah terjun di sesuatu tuh kayak gitu loh. Karena waktu zaman kuliah juga ya, gue kuliah kan jurusan IT. Itu beberapa kali bikin tugas, bikin program. Itu gue sampai bisa nggak tidur 2 hari, 3 hari itu buat mempelajari dan bisa bikin programnya oke gitu. Nah, ketika masuk di sepatu juga kayak gitu. Nggak bisa setengah-setengah gitu loh. Daripada kerja asal-asal mendingan nggak usah.
akhirnya barulah lu menyentuh, oh dapat referensi nih yang high-end-nya seperti ini gitu. Yes. Oh oke, dan karena info-info itu lu juga mengenal kayak namanya mungkin kayak Yohei Fukuda gitu duluan, Oh iya, segala macam. Menarik ya. Itu jauh setelah ya? setelah dari forum ya, karena setelah masuk di forum tuh gue masih main di Boots dulu. Oh masih di Boots, makanya sekarang lu bikin ada brand lain yang Boots-nya. Ya, karena setelah beberapa tahun jalan ya, gue coba offering juga nih dress shoes yang kayak begini. Tapi orang datang tuh ke Winson tuh masih taunya Boots. Oh gitu. Masih ada yang nanyain Boots gini. Tapi di Instagram itu masih ada Boots, ada dress shoes, jadi kayak krisis identitas jadinya gitu loh. Sedangkan si Boots ini kalau misalnya dihilangin, nggak mungkin karena awal berangkatnya dari Boots. Dari situ ya. Akhirnya ya gue bikin lah brand baru buat si Boots ini, namanya Midas Bootmaker. Oke, nanti kita bakal ke sana ya. Nah, ngomong-ngomong nih soal si Winston, dari tadi kan gue tuh pengen ngejar sebenarnya cerita kenapa akhirnya bikin sepatu yang seindah ini, ya kan? Ini teman-teman nanti kalau lihat beauty shootnya, ini pasti ngeh deh. Ini beda banget bentuknya, bener-bener setiap lekukannya dipikirin banget. Nah, itu apa ya? Kalau gue boleh bilang, ini tuh mahal. Beberapa kali gue cerita sih ke teman-teman penonton ya, yang bisa bikin las indah di Indonesia tuh nggak banyak. Yang bisa bikin las jago banyak, yang bisa bikin las indah nggak banyak. Yang sebenarnya salah satunya adalah Winston ini nih. Nah ini apa namanya tuh akhirnya lu bisa merasakan dan mempelajari estetika ini segimana dalam sih untuk mendapatkan si yang ini nih gitu. Gue bikin kayak gini nih gitu. Khusus buat ini, Sulas ini, Aurora ini, itu dulu gue banyak ngeliatin Sulas-Sulas yang lain ya dalam beberapa bulan. Oke. Sampai akhirnya gue berhenti liat Instagram, ngeliatin sepatu gitu ya. Paling ya buka IG masih, tapi ngeliat postingan-postingan nggak jelas gitu. Setelah sebulan gue nggak ngeliatin sepatu, gue memutuskan buat bikin Sulas dengan hasil yang gue tangkap selama beberapa bulan sebelumnya. Jadi gue bisa ngeluarin sesuatu yang original dari kepala gue sendiri. Setelah gue ngeliatin brand ini, terus gue stop, akhirnya kan semuanya tuh stuck. Nah, pas pertama kali setelah 1 bulan itu gue mulai ngerjain Sulasnya, gue nggak mikir gue mau bikin kayak gimana, gue nggak diniatin bikin kayak, cuman kayak langsung aja tahu-tahu udah kebentuk kayak begini. Kita bahas shape-nya ya. Iya. Baru shape-nya doang gitu loh. Baru shape-nya doang. Gila, men. Dan ini bener-bener indah banget ya kalau kita ngelihat. Memang jarang ada orang yang bikin seluruh dunia bahkan ya, yang memang kepikiran sampai ke sini. Lo berani nggak kalau merobatkan diri sebagai yang bikin sepatu terindah di Indonesia? Atau mungkin seenggaknya loversnya deh. Karena loversnya lebih jarang lagi yang bikin kayak gitu. Oh, gue nggak berani. Bukan kapasitas gue buat ngomong kayak gitu. Itu customer yang gitu. Customer yang nentuin. Biar penonton aja yang nentuin. Iya, gimana kalian? Coba komen di bawah ya. Apakah ini seindah itu atau enggak ya? Karena ya memang yang bikin untuk estetika seperti ini nggak banyak. Tapi, nah ini balik lagi nih. Gue senang sebenarnya lu bawa lovers ya. Karena gue pengen nanya juga soalnya sama lu soal lovers. Nah, dalam artian tuh gini, lovers itu adalah sesuatu yang gue pribadi ya percaya kalau bikinnya itu nggak mudah. Ini bahkan salah satu sepatu kulit tersulit. Iya, bener. Gue bisa bilang gue bikin lovers paling cantik, tapi gue nggak bisa ngeklaim lover paling bener gitu. Karena tricky, lover itu tricky. Iya. Tricky. Dan makanya gue tuh suka sedih ketika ada orang yang nanya, ada nggak lovers yang bagus tapi murah? Kayaknya itu something impossible nggak sih? Sebenarnya ada, kalau emang standarnya rendah. Standar rendah iya juga sih, bener juga sih. Dan nggak salah loh gitu loh. Iya juga sih. Nggak salah. Tapi ketika dia sudah mulai mengkurasi dan dia udah punya standar yang jelas nggak rendah gitu ya, artinya memang nggak possible dong. Ya nggak. Ya kan, bikin ngomongin material aja, harus material yang tepat, nggak murah. Iya. Kemudian nggak mungkin dong kita dapat material kulit yang bagus buat lovers itu one fit di bawah 100.000 gitu. Ya enggak deh. Bisa aja. Ya, Karena balik lagi concernnya kan di lover itu bukan materialnya ya, tapi fitnya.
fitnya. Nah itu dia. Mau pakai bahan apapun sebenarnya kalau sulesnya bener, Iya. fine-fine aja. Oke, siles yang bener. Jadi siles itu memang tetap jadi core-nya ya dari si sepatu ini. Iya, makanya ada istilah sules itu soul-nya sepatu. Soalnya. Anjir, tapi ya memang kalau kalian lihat sih ini begitu dikasih sole kayak gini, ini end produknya nih. Ini dan kalian bisa lihat beda ya si aura yang terpancar dari si sepatunya ini sendiri. Nah, itu tadi. Dan guys, buat gue ya, mungkin gue pengen berpesan lagi, jangan mencari lovers yang murah tapi bagus ya. Yang mahal aja sekalian gak sih Pak? Ya, yang nggak usah maksa lah. Ya, Yang sesuai kemampuan. Yang sesuai kemampuan aja. Salah kalau nabung lah Pak. Ya, kalau nggak butuh banget nggak usah dipaksain lah. Ya itu dia, bener. Nah, tapi jadi kepikiran nih, gara-gara tadi ngomongin shape yang indah. Karena ya mungkin gua motong sepatu udah banyak. Gua interaksi sama sepatu juga udah banyak. Tapi memang gue bisa bilang ini indah karena ya salah satu kurasinya, perbandingannya juga banyak gitu ya. Tapi pada akhirnya gitu, gua kok ada, ini gue mungkin curhat aja ya sama lo gitu. Gua kok ngerasa kurang ketika ada yang nyebut merek aja misalnya ya. Wah, Doc Mart itu indah banget lasnya. Kok gua kurang celek gitu. Kayaknya enggak deh. Enggak sesuatu yang gitu deh. Oh, Red Wing itu indah banget. Bentar, keren iya, tapi kalau dibilang indah enggak. Nah, ini gue setuju kalau indah. Nah, apa sebenarnya yang mungkin bisa membuat kurasi ya dari si standar sepatu itu akhirnya kelihatan indah dan enggak gitu? Apakah itu juga sebenarnya ada rumus matematikanya, jangan-jangan ada bilangan Fibonacci-nya nih? Sampai ininya, hitungan-hitungannya, oh panjang ini berbanding ini jadi beauty. Sekarang kan ada angkanya, Pak. Itu susah sih sebenarnya ya, selera soalnya. Selera. Karena buat beberapa orang mungkin ada yang bilang nasi Padang itu nggak enak. Iya juga, bener. Tapi orang yang emang udah biasa makan nasi Padang bilang itu enak. Balik lagi dengan kebiasaan kita ngelihat sesuatu tuh gimana gitu loh. Kalau kita biasa ngelihat yang indah-indah, otomatis standar keindahan kita juga beda dengan orang yang biasa mungkin ngelihat yang sesuatu yang kurang indah gitu loh. Itu ya. Jadi apakah kita perlu mengenalkan berbagai hal indah buat teman-teman di rumah nih? Harus dong. Iya, biar mereka juga appreciate. Masalahnya gini Pak, dari dulu tuh gue suka seneng gitu lihat teman-teman seluruh ya bootsmaker di Indonesia, mereka tuh pada bener-bener idealis banget bikin looksnya seindah mungkin. Tapi kok masih ada gitu bilang, mendingan gue beli ini karena lebih bagus looksnya menurut gue bla bla bla. Ya mungkin itu tadi jawabannya ya. Ya kebiasaannya dan knowledge-nya juga kan beda-beda, nggak bisa disamaratain semua. Tapi dari segi respon nih, karena kan ada juga teman-teman yang beli ke lu untuk memang sengaja ngejar shape kayak gini. Respon mereka kayak gimana sih? Baik dari yang dalam negeri atau luar negeri gitu? Kalau yang ngejar shape-nya doang banyak banget. Dan dalam proses ordernya tuh gue tanya, tolong itu dong outline kakinya digambarin sama ukurannya. Pas gue ngeliat, waduh, ini kalau pakai soles ini kayaknya kurang cocok deh gitu. Nggak apa-apa, beauty is pain katanya. Buset. Ya sudah gitu. Karena ada beberapa orang yang rela ngorbanin kenyamanan buat maksain pakai sepatu yang shape-nya kayak begini, ada juga gitu. Walaupun saya nggak pernah ngerekomendasiin, tapi ada aja yang maksa. Gitu. Ada. Termasuk orang luar negeri juga ada? Ada. Oh gitu? Ada. Nah tapi si orang-orang luar negeri ini terutama ya terkhusus selain desain nih, kalau ngelihat, oh ini Winson dari Indonesia, terus tiba-tiba pasang harga, itu juga apakah mereka jadi defensif? Kok lu jual harga segitu bla bla bla? Sorry gimana? Jadi gini, kalau orang Indonesia kan mungkin nggak banyak ya, kita nggak kaget lah. Kok lu jualan sepatu mahal-mahal amat sih gitu ya? Yeah. Nah ini orang bule nih, mungkin oke udah lihat shape-nya, udah lebih mengerti, tapi kemudian ketika lo kasih harga segini, terus mereka, kok lu jualan segini? Buat beberapa orang di luar negeri, harga Winson itu sangat murah. Nah, mana responnya gitu? Sangat murah. Dan mereka bilang harganya itu sama value dari produknya beda gitu loh. Tapi ada juga orang yang misalnya ekspektasinya tuh nggak setinggi ini gitu ya. Tapi mereka pas nanya harga, pas ya udah gue sebutin kita starting price-nya dari sekian gitu. Dan dia jawabannya langsung, oh ya udah mungkin buat saat ini belum sesuai dengan budget saya. Mungkin saya coba ngumpulin uang dulu beberapa bulan ke depan, saya kontak lagi gitu loh. Tapi setelah
pay segitu, ada yang kecewa nggak sih sebenarnya dengan beli Winson? Kecewa selama berjalan ya, dari awal pasti ada dong. Pasti ada. Karena kita bikin produk itu selalu improve. Sebelum improve dengan yang sekarang kan, sebelumnya itu nggak lebih bagus daripada hari ini gitu loh. Dan bahkan ketika gue sendiri ngeliat produk Winson yang lama kayak, kok ada sih orang mau beli gitu. Bahkan lagi juga berpikir kayak gitu. Iya, dengan gue ngeliat dengan standar gue sekarang gitu ya. Nah, karena ada juga yang salah size, yang kayak gitu juga ada. Terus dari konstruksinya yang ada kurang tepat itu juga ada. Kita nggak selalu bikin sempurna kok gitu loh. Pasti ada kekurangannya juga. Itu menarik nih, tapi gue inget juga tadi nih di belakang sebelum kita syuting kan lo ada cerita juga ada orang bawa ke salju terus lepas tuh. Itu gimana sih ceritanya? Iya, dia MTO itu boots ya. Boots. Dia mesen boots, dia pengen solnya chunky dan gampang di resole buat pakai di winter gitu. Cuman waktu itu ya gue masih banyak belum tahunya. Kita masih pakai lem yang salah gitu loh. Jenis lem yang salah, terus bahannya sama pencuci rubbernya itu nggak cocok. Jadi grease-nya ya. Iya. Jadi pas dipakai dengan kadar garam di saljunya yang mungkin tinggi gitu, itu baru dipakai berapa kali udah lepas. Udah lepas. Dan emang kita nggak jahit si rubber sole-nya karena emang request-nya biar gampang di resole. Oke. Nah, tapi ternyata belum lama udah harus di resole gitu. Nah, terus dia komplain dong? Oh iya dia komplain. Dan lu gimana? Itu apakah lo akhirnya udah kirim balik bisa di resole lagi? Oh enggak. Gue tawarin bikin baru. Nah, bikin baru? Gue tawarin bikin baru. Bikin baru? Ya. Gila. Jadi dia sebenarnya jadi punya 2 produk gitu? Iya, tapi yang satu lagi nggak bisa dipakai. Iya, karena lepas itu ya? Iya. Kalau misalnya dikirim lagi ke sini, terus di repair di sini, kayaknya ongkos kirimnya, nanti bayar pajaknya ini segala macem, terus capek ngurusin ini, itu udahlah bikin baru aja. Tapi di sini jadi gue jadi ngerti kenapa lo pasang harga mahal sekalian, karena part of service ini yang nggak bisa dijual murah. Dan lo bisa menggaranti itu ya, rusak ya udah nggak apa-apa, gue bikinin baru. Tapi lihat itu dulu ya konteks rusaknya gara-gara apa. Kalau emang dia makainya nggak bijak, sengaja dilindesin pakai mobil ya beda cerita. Tanggung jawab sendiri gitu loh. I see. Jadi lu sampai sejauh itu ya, dan ini mungkin akhirnya yang membuat bespoke-nya Winson itu worth it banget bagi kebanyakan orang-orang yang order gitu ya. Oke, karena kan memang ketika kita ngomongin bespoke itu bukan sekedar produk jadi, tapi memang whole experience ya, end to end. Mulai dari masuk lu layanin gitu, kemudian develop produknya bareng-bareng. Kan bisa dibilang sebenarnya mereka itu bayar lu untuk mendevelop produk buat mereka nggak sih? Iya. Satu artikelnya buat satu orang. Iya, yang sangat personal banget gitu loh. Dan nggak bakal ada produk yang sama buat orang lain. Taruhlah misalnya si A mesen bespoke, dan dia punya teman si B, dan size-nya sama. Tapi sepatunya ketika dipakai di temennya itu nggak akan seenak itu. Nggak akan enak. Karena benar-benar personal banget, kita benar-benar pelajarin ya kemiringan tulang kakinya segala macemnya, terus kita bikin notes juga kalau misalnya ada catatan-catatan yang biasanya sakit di sini nih gitu, terus ada misalnya ada penyakit di kakinya kayak dulu pernah ada bunionnya, kita bikin harus bisa mentoleransi itu juga yang ngorbanin shape sebenarnya dan lebih ke fungsional ya gitu. Jadi sampai situnya, belum lagi nanti tadi nih udah jadi kan ada tes dulu, nggak langsung barang jadinya gitu kan ya? Iya. Dan barang itu kita bikin fitting shoes-nya bisa 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang sampai 8 kali dulu. 8 kali ya? Yang sebenarnya itu kesalahan di pengerjaan sulasnya sih gitu loh. Karena kakinya agak terlalu unik gitu ya. Oke, sampai ke situnya, dan akhirnya ketika produk jadi pun experience-nya itu berlanjut sampai after sales-nya. Oke, jadi memang bukan beli barang. Bukan, beli experience. Menarik nih, dan ini berjalan nih ya, kemudian
ini kan biasanya sesuatu yang lebih banyak ditawarin sama orang-orang Jepang nih, ya kan? Orang-orang Jepang nih yang punya estetika kayak begini. Orang Jepang sendiri ada yang pesen nggak sih ke Winson? Dari Jepang kalau buat MTO ya, Iya. beberapa tahun lalu ada. Kalau belakangan ini sih udah sangat kurang kali ya. Cuman kita ada di Jepang kan barang. Iya, nah kan lu ada tuh barangnya di Jepang. Nah, reaksi orang-orang Jepang itu gimana sama barang-barang Winson yang di sana? Kalau barang yang di Jepang sekarang ini, itu barangnya beda, agak unik. Oh gitu? Unik, agak unik. Jadi responnya juga apa ya? Susah ditebak gitu loh. Karena benar-benar buat orang-orang di sini mungkin agak terlalu aneh gitu loh. Si sepatunya. Dan itu lu jual berapa di sana? 30 jutaan juga? Itu sepatunya sih dijual kalau nggak salah di sekitar 28-an. Ready to wear-nya. Ready to wear lo 20 Ya, juta. ready to wear. Karena emang eksklusif, cuman ada di toko itu gitu loh. Tapi yang paling penting ada orang mau beli. Ada dong. Wah, itu dia. Tangan ini juga bener nih kalau menurut gua, Winson ini perlu banget ngobrol di depan kamera karena akhirnya memang brand Indonesia itu layak jual mahal. Setuju nggak sih, Pak? Ya iyalah, masa mau jual murah terus? Iya, masa dengan kita punya kualitas gitu ya, Iya. masa jual murah? Karena kan, ya gue ngobrol memang dengan salah satu brand luar loh ya, brand luar asal Amerika gitu kan. Terus mereka, kok lu bisa masuk ke sini sih ngapain gitu, orang Indonesia emang ada yang mau beli? Loh, justru karena banyak orang-orang Indonesia yang bikin sepatu-sepatu berkualitas katanya, akhirnya ya kita mau masuk di sini untuk bersaing dengan shoemaker lokal Indonesia. Wah, memang dihargain kayak gitu. Jadi stop guys, paradigma brand Indonesia itu harus jualan murah. Enggak, dari mana itu? Enggak lah, orang kita dulu gue sempat kumpul sama beberapa bootmaker lokal, bootmaker Indonesia yang lainnya. Kita tuh komitmen malahan, kita balapan bukan perang harga jual murah-murahan gitu loh. Tapi kita balapan nih, siapa yang bisa paling mahal duluan. Siapa yang paling mahal duluan? Ya, kita siapa yang bisa jual paling mahal gitu loh. Bukan perang harga siapa yang paling murah supaya laku, enggak gitu loh. Dan ngomong-ngomong soal itu ya, gue jadi kepikiran nih, ini boleh nggak gue tanya nih ya, kompetitor Winson itu sebenarnya siapa sih? Kompetitor Winson? Gue sih dari dulu ya, nggak terlalu fokus mikirin brand lain gitu ya. Jadi nggak nganggap mereka kompetitor atau apa. Bahkan gue cuma nganggap ya teman dan bahkan menginspirasi gue gitu loh. Kalau kompetitor Winson itu sebenarnya ya Winson sendiri. Winson tahun lalu itu kompetitor gue tahun ini. Dan Winson tahun ini bakal jadi kompetitor Winson di tahun depan. Dan kita bakal coba upgrade lagi. Nah, di satu sisi makanya lo bisa akrab gitu ya dengan teman-teman maker yang lain. Iya, karena gue nganggap mereka saingan. Tapi kalau mereka nganggap gue saingan ya terserah gitu loh. Iya, tapi di sisi yang lain kita juga bisa ngelihat loh end produknya gitu ya. Gue inget banget lihat foto Winson beberapa tahun yang lalu ya. Tapi waktu itu gue juga ngeliat yang chisel ya. Gue merhatiin chiselnya Winson. Chisel aja dulu ya, gue belum lihat semua ya. Yang tahun-tahun dulu sama sekarang beda. Lu bisa lebih ngecil sekarang, lebih ramping. Dan itu terjadi ya. Iya, dan itu juga kan udah riset berapa kali buat bisa dapetin shape yang agresif tapi masih enak dipakai gitu loh. Kayak gini kan, ini kan agresif banget nih sebenarnya tekukan-tekukannya. Nanti kita beauty shoot juga ya. Nah ini kan kalau nggak R&D, nggak merhatiin, nah ini sulit gitu bikinnya. Mungkin bisa lah katakanlah, oh itu kan nyontek aja brand luar. Emang bisa? Bisa mungkin. Iya, kayaknya lebih make sense ini nggak sih? Sebenarnya kan balik lagi ke ngerjainnya. Iya. Mau nyontek gimana pun kalau ngerjainnya nggak bener. Betul. Lu lebih make sense gini nggak sih? Menurut gua kita udah punya nih hasil karyanya. Terus kemudian sama kita ya bareng tim gitu ya dianalisa apa sih yang bisa diperbaiki even cuma 1% dengan existing karya kita sendiri. Iya itu. Kita selalu gitu loh. Oke. Kayak barang-barang Winson yang dulu-dulu gitu kan, itu dibahas lagi sama tim kita di bengkel. Kita bahas, ini kayaknya mungkin kalau misalnya lebar ininya sedikit lebih lebar, terus shape bagian waist-nya bisa lebih seksi lagi, itu gimana ya? Kita mikirin bareng-bareng teknis cara pengerjaannya gimana. Terus
Kalau dibeginiin kira-kira yang dikorbanin apa nih gitu loh. Terus masih oke nggak kalau dikorbanin ini sedikit? Oh ini nggak bisa, ya berarti udah titik itunya cuma sampai di sini gitu loh. Berarti ini nggak bisa diimprove. I see. Dan ini real ya, memang bersaing dengan diri sendiri tuh. Iya. Membuat lebih baik daripada diri sendiri kemarin ya. Iya. Timnya Winston berapa orang sih sebenarnya? Sebenarnya sekarang di workshop itu ada 4 sama gua. Kecil banget, tapi Kecil. operasinya bisa sampai internasional ya? Oke. Ini menarik nih. Dan kalau menurut lu sendiri nih, hal apa yang paling menarik sebenarnya dari Winston yang mungkin dari tadi belum kita obrolin dan orang lain pun jarang ada yang pinpoint gitu? Apa, ada nggak? Apanya maksudnya? Dan menurut lu sendiri nih, ada nggak sesuatu yang menarik banget dari Winston? Dari tadi belum kita obrolin, orang lain juga nggak ada yang pinpoint, tapi lu sebagai orang di balik Winston-nya itu bisa cerita. Kalau produk di Winston-nya ya, yang bikin menarik itu karena beda mungkin. Beda dibanding brand-brand Indonesia yang lainnya. Sangat beda, karena kita kayaknya nggak banyak deh yang bikin dress shoes secara tradisional kayak begini. Dengan detail-detailnya yang ketika kita bilang ini barang handmade, itu beneran handmade gitu loh. Oke. Itu bukan handmade as a gimmick gitu loh. Karena emang kita pakai tangan itu buat ngejar detail-detail yang nggak bisa didapetin dari mesin. Ya. Oke. Tapi tadi lu kan bilang dress shoe nih. Nah, apa sih bedanya dress shoe sama pantofel? Jujur gue pantofel itu sendiri gue nggak tahu apa. Cuman yang gue tahu orang sini kebanyakan mendefinisikan sepatu kayak gini itu pantofel. Tapi kalau ditanya ke gue definisi pantofel itu sendiri, gue nggak tahu. Karena karena gue nggak ngulik juga sih ya apa artinya si pantofel itu gitu loh. Tapi ini ya kalau gue berkebenaran ngulik ya, dan gue bisa jawab dengan pede ini bukan pantofel. Oke. Tapi itu mungkin bisa dikategorikan pantofel. Nah, beda kan? Kita udah pernah bikin videonya, guys. Jadi, pada dasarnya, pantofel itu adalah kata serapan dari bahasa Belanda. Kan? Itu dari bahasa Prancis ternyata pantofle. Nah, artinya kalau di bahasa Belanda, itu adalah sepatu yang easy buat dikeluar masukin. Slip on. Iya, slip on lah. Makanya lovers mungkin adalah situ. Tapi ketika kita lihat akar bahasa Prancisnya, itu adalah sandal selop yang dipakai buat tidur. Oh. Jadi, kalau kita ngomongin sepatu formal gitu ya, kita bilang pantofel kayaknya nggak pas. Karena fans slip on, yang kotak-kotak gitu, itu pantofel juga. Sandal hotel? Pantofel juga. Pantofel. Dan ini bukan pantofel. Iya, Tadi pakai tali, tidak isi buat di slip on. Oh, ya kan? Oke. Nah, itu menarik nih, dan nggak tahu kenapa siapa yang bikin standar pantofel itu jadi sepatu resmi. Padahal di KBBI pun pantofel Nggak itu ada. bukan sepatu formal. Memang pada dasarnya di bahasa Indonesia sepatu formal adalah sepatu formal, atau di bahasa Inggrisnya dress shoe. Oh. Nah, jadi itu guys bedanya mungkin Winston dengan beberapa yang lain. Winston itu bikin dress shoe, Iya. ya kan? Iya. Bikin boots juga ada. Kita nggak pernah nyebut bikin pantofel gitu loh, karena emang gue sendiri nggak tahu definisi pantofel itu apa sebenarnya gitu. Jadi jangan cari pantofel ke Winston, Pak. Oh janganlah. Jangan, yang lain aja. Jangan. Mungkin supplier Oyo tuh nanti bisa lah. Ya bisa. Ngasih sandal hotel. Nah, itu jadi menarik nih ya. Kan tadi juga lo cerita ada improvement ya barang tim gitu kan. Dan lo bikin bukan pantofel ya, tapi dress shoe dengan standar kayak gini. Nah, tapi itu ada juga nggak sih mungkin kontribusi dari orang-orang luar yang ngasih masukan gitu. Lo menurut penemuan gue harusnya begini gitu. Ada nggak sih? Atau memang bener-bener pure analisa pribadi berdasarkan teori dan keilmuan gitu? Kalau dari segi craftsmanship-nya itu gue pelajarin sendiri. Oke. Tapi feedback dari customer itu biasanya lebih ke fitting. Terus misalnya ada juga sih kayak penggunaan bahan gitu ya. Iya. Penggunaan bahan ini kayaknya bagian ini salah area kulitnya deh yang dipakai gitu loh. Oh gitu. Oh jadi di situ gue pelajarin lagi. Oh ternyata nggak semua kulit satu lembar itu bisa dipakai buat sepatu gitu. Ada bagian yang emang nggak bisa dipakainya. Kayak perut aja misalkan. Iya, bagian belly itu nggak bisa. Iya, kita hati-hati banget tuh. Ya. Ini kalau boleh tahu ini bahannya pakai apa nih? Calfskin dong. Itu kita pakai calf. Dari mana calfnya? Dari Zonta Tannery. Sebentar. Gila, cakep banget ya. Tapi gue baru ngeh loh calf yang berarti bukan French dong.
Bukan kan? Bisa segini banget ya pori-porinya. Mhm. Ih. Jadi kalau yang ini loversnya pakai apa? Ini sel Cordovan Hedgegrain. Dari Kordovannya dari Rocado kalau nggak salah. Rocado. Ya, dari Rocado. Rocado unik-unik ya. Oke. Dan gimana pandangan lo soal pakai kordovan untuk sepatu formal? Karena banyak yang nggak tahu ya, mungkin di luar sih ya, banyak yang lihat oh kordovan itu mungkin lebih baik untuk boots aja atau yang lebih kurang formal. Kalau Gitu gua kan? sendiri sih nggak bakal make dress shoes atau dress boots dari sel Cordovan. Kalau lo reasonnya apa? Nah, gue punya reason sendiri juga sih. Apa ya? Karena dari segi kenyamanan kayaknya bakal kurang nyaman deh, satu. Terus setahu gua, disclaimer dulu nih, setahu gua, sel Cordovan itu terkenal sama durability-nya. Dan kayaknya lebih cocok kalau dipakai buat boots. Iya. Dan orang beli sel Cordovan, orang nggak ada yang tahu itu sel Cordovan sebelum dia aging, sebelum dia dipakai. Iya iya. Orang awam nggak tahu gitu Iya, loh. cuman wah shiny aja ya Iya, gitu. shiny mungkin bilang oh, kayak imitasi gitu kan. Oh iya bener, ada yang kayak gitu ya. Iya. Nggak Shiny-shiny akan ada yang tahu. Orang tahu itu sel Cordovan dan bagus setelah aging, setelah dipakai, setelah disiksa, ada rollnya, Iya, terus ada patinanya segala macam. Berarti kan emang bukan Iya buat dimanja-manjain gitu loh. Iya. Emang buat disiksa makainya. Siksa sih Iya. kayaknya. Itu pendapat gue pribadi ya. Kalau yang orang maker-maker lain punya POV yang berbeda ya silakan. Tapi kalau misalnya nih, kan kita ngomonginnya mungkin masih dalam koridor soal sepatu formal ya. Kalau yang sepatu nggak formal, katakanlah kayak wingtip. Nah itu pakai kordovan gimana pandangan lo? Atau derby gitu? Nggak apa-apa, karena kan itu udah casual ya. Iya. Walaupun nggak disiksa mungkin, tapi udah waktu pemakaiannya nggak terlalu disiksa kayak boots gitu ya. Iya. Tapi kan itu udah bukan sepatu formal lagi. Ini tapi menarik loh, mungkin teman-teman yang nonton belum tahu ya. Yang namanya derby, yang namanya wingtip itu bukan sepatu formal loh. Loafers itu bukan sepatu formal. Bukan, itu casual. Casual semuanya. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, ada yang ngobrolin namanya Parisian Gentleman, ya orang Prancis sih, bahasa Inggrisnya memang agak aneh tapi bisa lah ya pakai subtitle ya. Kita bisa belajar dari sana gitu kalau buat lebih jauhnya. Tapi ya itu ya, di Indonesia tuh sepatu futsal aja jadi formal pak. Iya, bingung ya. Iya. Bingung gitu kalau kayak orang itu sepatu olahraga. Iya, tapi ya dianggapnya sepatu formal. Tapi ya Orang pergi kondangan juga pakai sneakers ada. iya. Cuman kan balik lagi dengan kebiasaan membentuk sebuah standar. Dan akhirnya ya kalau dari segi fashion dan style itu kayak terlalu banyak yang ditoleransi di Indonesia gitu loh. Ya juga ya. Pakai jas mahal bikinnya dari atas sampai bawah, jam mewah, sepatunya kayak centong nasi itu juga ada. Centong nasi kalau kita bisa nyebutnya sepatu Aladin. Iya. Ya, tapi ini apa namanya yang jarang diobrolin sama orang ya, ketika melakukan hal seperti itu, ini bukan menjelekan orang ya, tapi akhirnya break the outfit nggak sih? Kan lo sebagai pemerhati outfit klasik juga gitu ya, dan memang pemain gitu di sini, gimana sih melihatnya? Karena kalau gue mungkin ya sebagai entusias aja ngelihatnya pakai sepatu Aladin atau apa loafers yang seada-ada gitulah, yang mungkin loafers om-om itu kan panjang banget depannya, jadinya kok kayak kurang berhasil gitu outfitnya. Nggak nyaman liatnya. Iya. Nggak nyaman dilihat, cuman ya kita mau ngasih tahu segimanapun kalau orangnya batuk percuma. Tapi akhirnya itu menjadikan sebuah apa namanya tuh sebuah premis nih, kalau si sepatu sebenarnya begitu penting karena dia make the outfit. Iya, sepatu itu penting. Karena pernah dengar kan ya, sukses itu mulai dari bawah. Wow, bener ini quotes nih. Nah, kalau buat sepatu aja nggak mau mikirin yang bener, ya susah dong gitu loh. Ke atasnya gimana ya? Nah, karena bener, maksudnya gini, gue pernah nyobain cuman pakai tank top, pakai jeans bolong-bolong, tapi gue pakai boots yang proper gitu proper gitu. Dan gue coba foto juga pakai sendal jepit. Itu beda pak. Oh kayak gini Beda. aja. Kayak gini aja. Lu pernah nonton X-Men nggak? Ya. Wolverine. Ya. Selalu dia pakai kutang, jeans, tapi bawahnya boots, Pakai bootsnya boots. keren. Ya kan? Ya kan? Nah sedangkan
itu adalah setelan standar bapak-bapak masa kini di Indonesia. Iya. Ya. Cuman nggak pakai sarung aja dia. Iya, bedanya kalau nggak, ya oke lah pakai jeans juga, tapi selalu pakai sendal jepit, bukan meremehkan sendal jepit. Oh sorry, Swallow OG ya, Gatier. Tapi akhirnya memang looks-nya beda banget. Beda. Wolverine kalau pakai sendal jepit versus pakai boots, Beda. Jadi kayak mau ke sawah ntar. itu dia. Padahal bootsnya dipakai ke sawah juga sih. Harusnya sih ya. Di luar kan begitu ya, dipakai ke kebun gitu kan, dipakai nambang. Tapi itu loh, sebesar itu pengaruh sepatu ke outfit. Menarik nih ya. Ini gue boleh pinjem nggak yang ini nih? Ini artikel apa nih, Pak? Kalau lo boleh cerita. Itu wingtip boots, kita nggak pakai artikel-artikel. Karena ya di Winston sebenarnya kebanyakan custom ya. Ini ringan banget. Buat dressy ringan banget, Pak. Iya. Konstruksi? Handweld. Handweld. Nah, tapi kebayang ya, kalau obrolan kita tadi nih, kaos biasa, jeans, tapi sepatunya ini. Tapi kalau pakai ini kayaknya nggak cocok deh. Ya, terlalu dressy. Terlalu dressy. Minimal mungkin pakai chinos lah. Ya. Atasnya mungkin Pakai batik. Ya, masuk lah ya. Atau kemeja-kemeja yang ya kemeja linen yang apa branded gitu bisa lah kayaknya ya. Bisa. Tapi ini memang lu bikin ini waistnya kecil banget nih, Pak. Ya, kenapa harus lebar? Muat ya, ini width-nya apa? Hmm? Width-nya apa? Itu D. 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 Kalau ini nggak masuk ya kayaknya ya. Ini kalian harus menikmati juga nih ini visualnya ya. Kita nanti begitu sih ya guys ya. Itu tadi ya. Nah, dari Wolverine, dari dressing ke Wolverine dan segala macam, ini menarik, Pak. Tapi ada hal yang buat gue lebih menarik nih dari Winston. Apa sih inovasi yang lagi difokusin sekarang? Di Winston tuh dari awal pertama kali ada Winston tuh kita fokusnya di konstruksi jujur. Di konstruksi. Karena itulah yang bikin mahal ya. Di forum pada waktu itu gue baca-baca kenapa sih kok mahal ini? Oh ternyata konstruksinya Norwegian weld, terus Gujar weld, Veldsund segala macam itu benar-benar gue pelajarin dulu mulai dari standar pengerjaannya harus kayak gimana, fungsinya apa segala macam dan itu gue ngulik di sana tuh sampai akhirnya gue nemu konstruksi hand weld buat dress shoes dengan blind weld, fiddle back waist dan jahitannya itu yang 10 stitch per inch. 10. Iya, dan itu jahit tangan. Ya karena nggak mungkin pakai mesin. Udah segitu. Nggak mungkin, jarumnya patah nanti. Iya. Nah ini kalau teman-teman nggak tahu ini ya blind stitching kayak gini nih. Mana jahitannya? Loh kok nggak ada? Ada sebenarnya. Ada. Disembunyiin. Nah, disulap sama dia jadi nggak kelihatan. Ketika udah ngulik ke konstruksi, kayaknya sayang deh kalau pakai bahan yang biasa-biasa aja gitu. Karena pengerjaannya tuh lama. Akhirnya kita improve di bahan. Kita pakai standar Eropa. Terus biar bisa menyesuaikan lah ya dengan konstruksinya tadi. Kita pakai standar Eropa. Setelah pakai standar Eropa, kita mulai sutris juga awalnya. Habis itu ke sutris, kita masih pakai sulas-sulas yang ada di Cibaduyut yang dibawa ke tukang kayu buat dirubah, dipotong, dibikin pakai per. Itu awalnya bikin kayak begitu. Sekedar ada sutris dulu, cuman kesini kayaknya kurang deh. Jadi kita coba cari partner di luar buat bikin laster sutris buat kita. Oh, ini bikinnya di luar? Di luar. Dan ya udah akhirnya kita pakai sutris dengan standar yang oke gitu. Tinggal yang terakhir itu disulas. Gue nggak mau orang ekspektasinya sepatu oke, tapi pas dipakai nggak nyaman. Dan banyak juga toleransi orang terhadap fitting itu sebenarnya tinggi. Ketika orang bilang ini oke kok, ini enak kok, tapi pas gua ngelihatnya aja udah tahu ini posisinya nggak pas, ini posisi tulangnya tuh nggak pas, terus sumbu kakinya nggak sejajar sama sumbu sepatunya. Oh, I see. Dan itu tuh maksud gua
kita tim di workshop bikin sepatu keringet-keringetan gitu kan, yang lecet-lecet lah, kena amplas, kena pisau. Tapi pas hasil jadi dipakai, nggak enak dilihat, kayaknya percuma gitu. Makanya gue ngabisin waktu sebenarnya udah jalan 2 tahun, hampir 3 tahun ini, itu buat pelajarin Sulas. Sulas ya? Ya. Gila. Dan kapan ini akan berakhir nih pencarian Sulas ini? Gue selalu nanya sama diri gue sendiri, kapan bisa beres, kapan bisa beres. Dan gue selalu jawab, besok harus beres. Setiap hari jawaban gue, besok harus beres. Dari beberapa bulan lalu. Dan sampai hari ini? Sampai hari ini, kalau misalnya nggak ada podcast, gue masih ngerjain Sulas. Dan ini tuh udah kayak, apa namanya, kita ngerjain sebuah lukisan masterpiece gitu ya. Apakah akan beres? Apakah puas? Belum tahu. Gue cuman nikmatin prosesnya aja. Kerjain aja. Lah berarti ini adalah profesi yang memang nggak untuk sembarangan orang dong? Oh enggak. Harus orang yang punya disiplin, sabar, teliti. Apalagi memang bukan buat orang-orang yang wah gue nggak ada kerjaan deh, ya udah gue bikin sepatu aja. Untung-untungan, berarti nggak bisa dong. Mungkin sebelumnya kayak gitu ya. Kalau kita lihat di Indonesia, profesi shoemaker itu kayaknya sebelumnya tuh masih dipandang sebelah mata gitu loh. Kayak cuman kerjaan tukang gitu. Tapi setelah gue pelajarin lagi lebih dalam gini, enggak, ini tuh enggak begitu, enggak sesimpel itu. Dan ini bukan sebuah profesi buat orang-orang yang nggak punya opsi lain, buat orang-orang yang nggak keterima kerja di kantoran gitu loh. Ini harus niat, harus penuh dedikasi tinggi gitu loh buat mau terjun ke sepatu ini. Karena kalau nanggung-nanggung Nggak bisa. nggak bisa. Gitu. Jadi apakah nanti lo akan mengupayakan gitu atau melakukan sesuatu lah. Jadi memang si profesi shoemaker ini menjadi sesuatu yang sangat layak dibanggakan. Iya, pengennya sih begitu ya. Cuman itu kan long term, agak susah itu. Iya, tapi buat at least kita mencapai sepakat itu. dulu ya. Shoemaker Tapi is not the last option. Bukan profesi ketika lu daftar di sini ditolak, lu daftar di sini ditolak, lu nggak punya ijazah, ya udah datang ke bengkel sepatu bikin sepatu, enggak sesimpel itu. Di beberapa tempat masih ada yang kayak begitu, tapi buat gue sendiri kalau udah didalemin ternyata nggak sesimpel itu. Jadi bener-bener hanya untuk mereka-mereka yang komit di art and craft-nya ini ya. Yes. Oke, nah dengan itu gue juga jadi penasaran nih. Next 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, kita bisa lihat Winson seperti apa? Atau mungkin juga Midasnya nih. Lu bawa 2 nih brand di sini hari ini. Iya. Gua itu bingung sih jawabnya ya. Karena gini loh, bahkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita tuh coba selalu improve. Jadi apa yang bakal ada di Winson 3 tahun, 5 tahun ke depan itu nggak bisa ditebak. Cuman kalau orang expect sesuatu yang lebih bagus daripada tahun ini, boleh. Gitu loh. Karena kita bakal selalu upgrade lagi, belajar lagi supaya bisa offering produk yang lebih berkualitas segala macamnya. Dengan standar yang lebih tinggi lagi gitu. Apalagi mungkin sekarang juga kita udah bisa lihat bukan Winson-nya aja, tapi Midas juga yang mungkin kalau kita lihat dari segi harga sih di bawah Winson ya. Jauh, tapi ya. ternyata udah tembus di Swiss ya. Di Swedia. Oh, Swedia. Ya. Sweden. Oke. Jadi apakah 5 tahun lagi melebar ke beberapa negara lain di Eropa? Ya, mana tahu. Itu kan kayak Midas saja ya. Midas itu sebenarnya belum jalan setahun, tiba-tiba dikontak sama retail di Swedia. Dikontak retail? Iya, dia yang kontak kita, nawarin buat collab nih gitu loh, bikin RTW collection buat dijual di tokonya dan di websitenya. Itu belum jalan setahun dan ya itu kan hasil dari image yang dibawa dari Winson tadi gitu loh. Oke. Gitu loh. Makanya kita nggak tahu nih tahun depan bakal gimana, nggak ada yang tahu gitu loh. Makanya kita fokus cuman ya udah lakuin yang terbaik aja. Lakuin yang terbaik. Yes. Oke.
Bro Emil, ada kata-kata terakhir nggak sebelum kita akhiri nih? Oh, kata-kata terakhir agak ngeri ya. Kayak mau dipancung. Paling ini ya, kayak 9 bulan, 10 bulan terakhir ini tuh kita nggak pernah posting apa-apa. Mungkin beberapa customer tuh nanya, ini Vincent sama Midas masih jalan nggak sih gitu loh. Buat customer juga ada beberapa yang mungkin udah nunggu lama ya. Kita nggak ninggalin pekerjaan, justru kita di belakang masih sibuk ngulik supaya bisa improve. R&D ya? R&D, masih sibuk di R&D dan supaya ketika barangnya jadi itu bisa puas ke customer-nya, dan kita nggak bakal sengaja nyuekin customer dengan tanpa alasan. Dan emang ya balik lagi tadi, gue setiap hari itu masih ngulik sulas, masih ngerjain setiap hari. Thank you teman-teman ya, terutama kalau ada kalian yang nungguin Vincent, ini ada jawabannya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak, dan Kang Emil terima kasih banyak buat waktunya. Tepuk tangan dulu dong buat Kang Emil bersama Vincent Filmmaker dan Midas. Nah, itu dia teman-teman podcast kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.